Belajar ilmu Ashabul Kahfi. Bila kita berbicara mengenai Ashabul Kahfi, kita harus menemukan garisnya dengan Sunan Kalijaga. Semoga di Indonesia ini tidak perlu ada Ashabul Kahfi, tidak perlu ada Goa Kahfi. Semoga hidup di sini baik-baik, sehingga orang tidak perlu bersembunyi, orang tidak perlu melarikan diri, membuat skoci-skoci, tidak perlu melakukan alienasi supaya tidak terkontaminasi oleh keadaan yang mainstream. Kalau ngomong Sunan Kalijaga, yang beliau ciptakan adalah menjaga. Jangan sampai ada Goa Kahfi, supaya tidak ada orang yang takut. Tidak perlu ada orang yang melarikan diri. Sunan Kalijaga dikenal sebagai orang yang berdakwah dengan kebudayaan. Padahal itu hanya 15% dari seluruh tugas beliau. Tugas utama beliau adalah ikut menata peralihan-peralihan keadaan di dalam negara. Beliau yang mengatur transformasi dari Majapahit ke Demak, lalu dari Demak ke Pajang. Yang agak lolo dari beliau itu peralihan dari Pajang ke Mataram. Karena di masa itu beliau sudah terlalu udur. Kalau Sunan Kalijaga harus ada sekarang, harap diketahui bahwa peran utama Sunan Kalijaga penataan politik. Majapahit dulu kan Hindu-Buddha jadi satu. Karena ada bencana lumpur di daerah Mojokerto, di sekitar desa Canggu, maka sumber ekonomi Majapahit hancur. Karena itu Sunan Kalijaga disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan. Sunan Kalijaga disuruh oleh Wali Songo yang lain untuk menyiapkan transformasi perpindahan negara dari Trowulan ke Glagawangi. Glagawangi itu sekarang daerah Demak. Orang yang diajak Sunan Kalijaga dalam misi itu adalah salah satu juniornya, Sunan Kudus. Bapak Sunan Kudus, Sunan Ngudung, dibunuh oleh Panglima Perang Majapahit. Tapi Sunan Kalijaga minta Sunan Kudus datang ke Majapahit untuk menyatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan kematian bapaknya yang dibunuh. Asalkan semua rakyat Majapahit bersama-sama membangun negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka terwujudlah Bedol Deso dan seterusnya. Ketika keraton melancing mushaf, datang raja-raja dan sultan-sultan dari seluruh Indonesia. Di Indonesia ini ada sekitar 240 kesultanan dan kerajaan. Masih banyak. Ada yang dihimpun oleh Keraton Solo. Ada yang dihimpun oleh Keraton Yogyakarta. Waktu itu yang dihimpun Keraton Yogyakarta berkumpul. Saya harus ada di acara peluncuran itu. Di situ saya nekat menyatakan, bersamaan dengan diresmikannya mushaf keraton, kita nyatakan bahwa mulai saat ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Setelah mengucapkan itu, saya lihat Kanjeng Ngarso Dalem, kira-kira bagaimana reaksinya. Ternyata tidak apa-apa. Kenapa kok Nyai Roro Kidul begini? Ketika kekuasaan politik beralih dari Hindu-Buddha ke Wali Songo, setting Hindu-Buddha beralih ke setting Islam. Masa Wali Songo ini berlangsung sampai Pajang. Setelah Pajang pindah menjadi Mataram, Wali Songo tidak dipakai lagi, diganti spiritualitas Nyai Roro Kidul. Raja Jawa, seluruh Yogyakarta, sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang masih terkait dengan Nyai Roro Kidul. Kita harus serius menanggapi masalah ini. Kalau sampai sekarang masih saja seperti itu, tidak ada perubahan apa-apa, kasihan anakmu, adik-adikmu. Karena itu, harus ada perubahan mendasar yang seperti ini. Spiritualitas Nyai Roro Kidul tidak bisa diteruskan lagi. Perlu ada peralihan ke spiritualitas masjid. Sebab, seperti apapun keadaan Indonesia selama komunitas-komunitas dan jamaah-jamaah masjid tetap stabil, tidak akan ada masalah ke depannya. Terserah saja Dignas mau mengubah kurikulum sampai 10 kali lagi, silakan. Yang penting ada komunitas masjid di mana anak-anak kita terdidik juga di masjid untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Masjid ini sangat penting, luar biasa. Di mana-mana masjid berdiri. Ketika saya dan Kiai Kanjeng keliling Belanda, salah satu dari beberapa masjid yang dialami
Yang kami datangi adalah masjid yang masih berbentuk sinagog. Ketika kami sembahyang, di depan kami ada lambang-lambang Yahudi yang masih belum dicopot. Lambang-lambang itu sama dengan ukiran Jepara. Kalau kamu sholat di masjid yang bekas sinagog, kamu akan menyaksikan ukiran-ukiran Jepara di dalamnya. Saya juga berteman akrab dengan pimpinan Yahudi Eropa, Sutendorf. Di peci Yahudinya ada ukiran Jawa Utara. Jadi sebenarnya siapa orang Yahudi itu? Dari situ kelihatannya mereka memang turunan Nabi Ishak yang keturunannya Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim itu keturunan orang Jawa. Kira-kira seperti itu. Ini karena orang Jawa lahir dari keturunan Nabi Nuh, dari Jafet, dari bawah. Itu tidak bisa dibantah, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Kita semua harus berpikir bahwa tidak harus semuanya Arab. Siapa yang bilang semua harus Arab? Kalau Gusti Allah memerintah kita menjadi Arab, ya kita jadi Arab. Kalau Allah memerintahkan kita bukan Arab, ya bukan Arab. Tidak harus sama. Orang Arab yang mana juga tidak jelas. Mohon maaf, karena saya mengganggu banyak hal dalam pikiran kamu, supaya kita ini punya kecenderungan untuk memperluas diri. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan kalau dikafirkan orang lain, dibid'ahkan orang lain, ya tidak usah marah. Kalau saya dikafirkan orang, langsung saya datangi untuk bilang, baru tahu. Kamu terlambat mengetahui kalau saya ini kafir. Biar tahu rasa. Masa apa-apa dibilang kafir? Apa kalau disebut kafir lantas kita benar-benar jadi kafir? Tidak. Kamu kafir atau tidak? Yang memutuskan Gusti Allah. Gak apa-apa dijelek-jelekan. Semua nabi dan rasul tidak ada yang mengaku muslim. Tidak ada yang mengaku, aku ini orang soleh. Apakah ada ustadz yang mengaku begini? Saudara-saudara, saya sebagai ustadz yang soleh, apa ada ustadz seperti itu? Ada. Apa boleh ustadz seperti itu? Saya sebagai seorang muslim yang penuh amal soleh di dalam hidup saya, boleh ngomong seperti itu? Yang ada adalah semua nabi dan rasul selalu menyebut dirinya dolim. Rabbana ya Rabbana, dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Nabi Yunus juga demikian. Ketika dia putus asa tidak jelas arah tujuannya oleh Gusti Allah dimasukkan gua perut ikan hingga pengap di situ. Lalu beliau berwirid, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau merasa pengap, cobalah wirid ini. Terkabul atau tidaknya doa terserah Allah kan? Rumusnya terserah Allah. Allah mau ngasih fadilah ke siapa? Kita hanya bisa menurut, menerima. Ada orang yang tampangnya tidak meyakinkan, malah diberi rezeki melimpah. Sementara yang sudah sholat, sudah menjalankan ibadah dan amalan segala macam, tapi ekonominya masih saja berat, ya kita harus menerima. Semua memang terserah Allah. Kekayaan yang paling kaya adalah keridhaan kepada Allah. Orang terkaya adalah orang yang ikhlas kepada apapun saja yang dikehendaki Allah atas dirinya. Itulah kekayaan yang sejati. Al-Quran ada 3 macam. Ada Al-Quran alam semesta, fi al-afaq, Al-Quran dirimu sendiri, wa fi anfusikum, dan Al-Quran yang disebut majelis ulama sebagai lafaz-lafaz Allah. Karya Allah, redakturnya juga Allah. Al-Quran itu idenya dari Allah, redaksinya Allah, penulisnya Allah, pencipta kalimatnya ya Allah langsung. Kalau hadis redaksinya Muhammad, kalimatnya Muhammad. Kalau hadis qudsi, idenya Allah, penulisnya Muhammad. Ada kerjasama seperti itu. Banyak kitab lain yang disebut kitab suci. Padahal itu cuma periwayatan saja, bukan lafadznya Allah. Bid'ah, menurut saya, berlaku dalam ibadah mahdoh. Ada 2 macam ibadah. Ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Ibadah mahdoh itu rukun Islam, ibadah primer yang Allah suruh. Kalau ibadah muamalah itu ide kita untuk mengabdi kepada Allah. Memang termasuk anjuran Allah, tapi datang melalui ide kita, seperti selawatan. Selawatan yang bagus itu Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Itu perintah Allah. Tapi menciptakan syair-syair seperti burdah dan qasidah barzanji itu ide manusia.
Itu namanya ibadah muamalah. Kalau dilihat dari Al-Quran, ayat-ayat mengenai rukun Islam atau ibadah mahdoh hanya sekitar 3,5%. Selebihnya 96,5% itu mengenai ayat-ayat ibadah muamalah, yaitu tentang cara bernegara, menjadi warga negara, dan sebagainya. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, dan tidak dilakukan dalam wilayah ibadah mahdoh. Jadi, sholat ya harus seperti itu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jangan mentang-mentang kamu atlet karate pemegang sabuk hitam, merasa kurang kalau sholat subuhnya 2 rakaat, lalu ditambah sendiri jadi 25 rakaat. Mengimami sholat menggunakan biola, adzan pakai piano, itu semua juga bid'ah. Rasulullah tidak mengenakan peci. Beliau tidak pernah ke salon. Jika demikian, apakah kita boleh mengenakan peci atau pergi ke salon? Ya boleh. Itu bukan ibadah mahdoh dan tidak melanggar syariat Islam. Masa potong rambut melanggar syariat Islam? Kanjeng Nabi tidak pernah bikin partai politik, bikin klub sepak bola. Tapi tidak apa-apa kita bikin parpol atau klub sepak bola, asal baik. Kita main BBM juga tidak apa-apa. Baca Al-Quran dalam bentuk software juga tidak apa-apa kok. Al-Quran tidak ada bentuknya. Al-Quran merupakan lafaz Allah lalu ditulis dengan huruf. Yang kita lihat itu tulisan hurufnya, bukan Al-Qurannya. Al-Qurannya yang diantarkan oleh huruf-huruf itu. Al-Quran berbeda dengan mushaf. Yang kita pegang dan baca adalah mushaf. Kertasnya bikinan Tiongkok, cetakannya biasanya juga Tiongkok. Jadi yang mencetak Al-Quran ini mayoritas bukan orang Islam. Kamu boleh menghormati Al-Quran, bawa ke sana kemari, kamu junjung tinggi-tinggi, tapi jangan sampai salah niat. Yang kamu junjung itu seharusnya lafaz Allah, bukan kitab Al-Quran sebagai barang. Al-Quran adalah yang diantarkan, seperti puisi. Puisi bukan kata-katanya yang penting, tapi apa yang diantarkan oleh kata-kata itu. Misalnya, ada seorang wanita dilamar dengan emas 1 kilogram. Cintanya jelas bukan emas itu, tapi emas hanyalah mengantarkan cintanya. Mana ibadah mahdoh, mana ibadah muamalah. Sebenarnya, semua sudah jelas. Bid'ah ada di wilayah ibadah mahdoh. Kamu mau dangdutan silakan, asal tidak mengganggu siapa-siapa, asal tidak melanggar syariat Islam, apalagi selawatan dan wiridan. Tentu boleh. Yang tidak boleh itu selawatan dan wiridan tidak pada tempatnya. Ibarat bicara yang baik, harus pada tempatnya. Contoh, kamu mendapat informasi dari dokter kalau penyakit temanmu yang sedang dirawat sangat gawat. Menurut prediksi medis, usianya tak lama lagi. Lalu, ketika kamu besuk, kamu menyampaikan informasi dokter itu pada kawan yang dibesuk. Padahal kondisinya sedang drop. Sebenarnya, yang kamu bicarakan itu baik, memberikan informasi, tapi saatnya kurang tepat. Benar, ya harus baik, harus indah, dan harus benar. Ketiganya harus digabungkan. Kalau hanya indah, tapi tidak baik, itu tidak bagus. Ciptakanlah infrastruktur sebaik-baiknya di kalangan rakyat. Jadilah manusia benar, muslim benar. Jadilah rakyat yang benar-benar rakyat. Berbuatlah sebaik-baiknya, setangguh-tangguhnya mentalmu, dan seterusnya. Banyak orang mengira pendapat ustadz itu kebenaran. Jangan salah sangka, itu hanya tafsir. Tafsir dengan yang ditafsirkan beda. Al-Quran dengan tafsirnya yang sangat berbeda. Kalau Al-Quran itu mutlak, tapi tafsir terhadap Al-Quran itu relatif dan banyak versi. Pilihan hidup ada 3. Ijtihad, ittiba, dan taklid. Kamu biasanya tidak mau taklid. Mungkin kamu milih ittiba, mengikuti. Boleh begitu. Tapi jangan mengikuti siapapun kecuali Kanjeng Nabi SAW. Kalau ada ustadz, ada kiai yang sepanjang menurutmu dia dari garisnya Kanjeng Nabi, ikuti dia, tidak apa-apa. Ikuti dia tak apa-apa. Kalau ijtihad berat. Kamu harus berpikir sendiri. Kamu mengambil keputusan sendiri. Cari hal-hal yang kamu bisa berijtihad. Tapi kalau kamu tidak mampu dan memilih ittiba,
ya silakan. Tapi jangan lantas menganggap semua tafsir itu adalah kebenaran. Pola pikir seperti ini yang bikin dunia ribut. Karena kita menganggap tafsir itu kebenaran. Bukan. Tafsir Jalalain bukan kebenaran. Tafsir Bukhari Muslim juga bukan kebenaran. Yang kebenaran hanya Allah dan Rasulullah. Entah itu madhab 4, entah ditambah Wahabi, itu semua tafsir. Tidak sama dengan Al-Quran. Tidak sama dengan Allah dan Kanjeng Nabi SAW. Sebaiknya jangan terlalu fanatik dengan siapapun kecuali Allah dan Kanjeng Nabi SAW. Jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang bisa menyebabkan hubungan kamu dengan Allah terganggu. Pengkajian adalah salah satu jalan untuk mencari kebenaran. Pengkajian dari kata kaji. Mengkaji itu artinya takrif. Kalau yang sedikit lebih dangkal, taklim. Jadi, kalau mau bikin majelis taklim, harus dilanjutkan dengan majelis takrif. Sebab harus lebih mendalam dan lebih luas. Sekarang ini banyak yang ikut majelis taklim, tapi tidak ingat taklim itu apa. Kalau di majelis taklim itu bukan pengajian. Kalau majelis tarbiyah, lain masalah. Ia lebih luas. Kalau taklim itu hanya pengajaran, tarbiyah, pendidikan. Kalau takrif, pendalaman. Kalau pengajian itu asalnya dari golek ajining urip, mencari kemuliaan diri, berasal dari kata aji. Jadi, kalau ikut pengajian, kita akan aji. Aji adalah harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Surga itu husnudzon, berpikiran baik. Tapi kita juga harus berpikir bahwa di dalam diri kita ada neraka. Kalau kita berpikiran seperti itu, insya Allah akhlak kita akan baik. Kita akan menjaga kehidupan karena kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan husnudzon. Kita harus berpikir baik pada orang lain, tapi pada diri sendiri kita perlu sesekali berpikir jelek. Itu semua untuk memacu kita memperbaiki diri. Kenyataannya sekarang ini, dalam golongan masyarakat tertentu, cara berpikirnya terbalik. Jika ada yang tidak sama dengan golongan itu, maka akan terus dijelek-jelekan, akan terus dicari-cari kesalahannya. Pokoknya yang baik dan benar hanya golongannya sendiri. Kanjeng Nabi SAW pernah berkata, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu yang diterima oleh Allah. Nah, sekarang ini banyak golongan yang menganggap semua orang di luar golongannya termasuk dalam 72 golongan yang tidak diterima Allah. Merasa hanya kelompoknya yang diterima Allah, yang lainnya kafir, sesat, seenak-enaknya membid'ahkan orang. Kalau saya yang ditanya, saya akan menjawab, termasuk yang 72 golongan. Saya selalu berusaha mencari-cari salah saya sendiri, sembari berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, supaya terus berjuang. Siapa tahu, saya bisa termasuk dalam golongan yang satu, yang diterima Allah. Semua ijtihad, semua penafsiran, semua madhab, submadhab, apapun itu sebenarnya bertujuan untuk mencari Islamnya Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kita tidak akan bisa benar-benar sampai ke sana. Ya tidak apa-apa. Yang penting sudah usaha dengan berbagai macam upaya. Kita ibaratkan saja agama itu singkong. Singkong bisa dibikin macam-macam. Keripik, getuk, timus, dan sebagainya. Jadi singkong salah satunya bisa jadi timus. Sama seperti Islam. Bisa ditafsirkan bermacam-macam. Karena itu ada banyak aliran. Misalnya NU dan Muhammadiyah. Biar demikian, Islamnya tetap sama-sama Islam. Intinya sama. Singkong tetap singkong, meski ia dijadikan getuk, keripik, atau timus. Nah, kebanyakan orang sekarang itu menganggap timus itu ya singkong itu sendiri. Lalu yang bukan timus dituding kafir. Bila tiba-tiba ada yang datang kepadamu, lalu mengkafirkan kamu karena tidak setuju dengan penafsiranmu, lalu apa reaksimu? Marah, lalu bersih tegang, lalu musuhan, ribut. Kalau terus seperti itu tidak akan nyaman hidupnya. Kita harus bisa memilah-milah. Mana kata-kata yang cukup lewat saja di kepala,
mana yang harus dimasukkan ke hati. Seperti ketika orang datang mengkafirkan kita, sudahlah, tidak perlu dimasukkan ke hati, karena ujung-ujungnya pasti ribut. Kita tidak akan pernah bersatu kalau sudah begitu. Kunci kesehatan adalah jangan mikir yang tidak-tidak. Jangan semuanya dimasukkan hati. Kalau semuanya dimasukkan hati, pikiran akan kacau. Kalau dibiarkan menumpuk, lama-lama kita bisa konslet, menjadi sampah, menjadi busuk. Sehingga perintah-perintah ke seluruh metabolisme badan juga jadi tidak benar. Itu potensi untuk menjadi penyakit, bahkan bisa langsung stroke. Sekarang ini kebanyakan orang tidak bisa memilah-milah mana yang dimasukkan ke hati, mana yang dimasukkan ke pikiran, mana yang seharusnya dibiarkan lewat saja. Di antara semua pohon-pohon dahsyat di dunia, yang tidak bisa kamu bunuh adalah rumput. Setiap hari rumput diinjak-injak, tapi dia masih hidup dan berkembang. Justru kemuliaan rumput itu karena diinjak-injak. Jadi sesekali rasakanlah menjadi rumput. Biar diinjak-injak orang, berterima kasihlah. Justru kalau tidak diinjak-injak, rumput akan tumbuh jadi alang-alang, malah jelek kan? Ini semua agar cara berpikir kamu lebih luas, supaya tidak gampang bersedih. Jangan apa-apa saja dimasukkan ke hati. Manusia memang harus begitu, harus punya cara untuk menjaga hatinya sendiri. Kalau tidak, kamu bisa stres. Kalau kamu lulus S3, tapi hidup biasa-biasa saja, sementara teman sekolahmu dulu yang dicap paling bodoh, ternyata malah berhasil jadi kepala daerah, ya kamu harus bisa menerimanya. Jangan sombong, jangan bangga dengan kepintaranmu. Tidak usah mengunggul-unggulkan diri dari orang lain. Kamu boleh menjadi besar, tapi jangan merasa besar di hadapan orang. Kamu boleh unggul dari orang lain, tapi jangan merasa lebih unggul. Tidak usah membesar-besarkan diri sendiri. Biar orang lain yang menilai dan merasa kalau kamu memang benar-benar besar. Nasib orang itu tidak tentu, seperti saya ini. Tidak jelas. Saya tidak mau disebut ustadz. Kalau disebut ustadz, saya malah khawatir bakal mencemarkan nama baik ustadz. Ustadz itu luhur sekali. Tapi di Indonesia, semuanya malah jadi barang dagangan. Bisa selawatan sedikit saja, sudah bisa jadi Habib. Kalau mau cari konstituen, menjual nama Gus, dulunya sopir tidak jelas, 2 tahun kemudian tiba-tiba jadi Gus, lalu mengaku keponakan Gus Dur. Tapi orang politik memang benar-benar pintar. Ibaratnya mereka bisa menjual tape recorder pada orang tuli. Yang mereka sasar adalah orang-orang yang gampang memasukkan apa-apa ke dalam hati. Manusia tidak permanen dan tidak padat. Manusia itu dinamis. Malam ini sholat khusyuk, besok pagi kacau lagi sholatnya. Jadi kepada teman yang kira-kira nggak khusyuk sholatnya, jangan menghina. Kamu jangan khawatir apa-apa dalam hidup ini sepanjang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang artinya apa yang bisa kamu urus-uruslah. Yang tidak bisa kamu urus serahkan kepada Gusti Allah. Tawakal artinya mewakilkan sesuatu kepada Allah. Kamu jualan, membangun toko, menyediakan barang dagangan, tapi laku tidak laku bukan kita yang menentukan. Laku atau tidak laku tawakal saja. Kita kembali pada prinsip dasar singkong. Kalau kamu memilih gedok, jangan menyalahkan orang memilih keripik. Doakan saja, semoga keripiknya juga diterima Gusti Allah. Atau kalau ada keripik yang menyalahkan gedok, ya gedoknya terima saja daripada jadi ribut. Prinsip Islam adalah aman. Aman itu dari amana yu'minu imanau wa huwa mu'minun. Tujuan umat Islam adalah untuk menciptakan rasa aman. Karena itu orang Islam disebut mukmin karena dia pelaku proses pembangunan keamanan. Aman sebagai manusia. Anak-anak kita aman. Kalau ada anak yang dijadikan pintar mengaji oleh Gusti Allah, ya kita tampung dan ikut mengembangkan kepintarannya mengaji. Kalau ada anak pintar matematika, kita punya sistem dan lingkungan yang bisa mengembangkan kemampuan matematikanya. Kita kenali anak. Di sekolah, kita kenali siapa mereka. Di rumah, kita kenali siapa mereka. Maka dia aman sebagai hamba Allah yang memang sudah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang punya fadilah. Setiap orang punya fadilah.
Tidak ada yang tidak. Itu janji Allah. Fadolalah ba'dan ala ba'din. Setiap orang punya fadilah dan tidak ada yang melebihi satu sama lain. Kalau misalnya anak kamu itu ayam, kembangkan dia jadi ayam yang baik. Kalau anakmu burung, beri dia ruang agar bisa belajar terbang. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini semua disuruh menjadi burung, semua harus bisa terbang. Nanti lama-lama ayam dipaksa biar bisa terbang, kambing dipaksa terbang. Bagaimana urusannya? Mari kita bangga dengan fadilah Allah kepada kita masing-masing. Saya seperti ini dan saya bangga menjadi seperti ini. Saya tidak ingin apa-apa. Sudah cukup seperti ini saja. Saya turuti kehendak Gusti Allah. Kadang kita merasa kasihan melihat kambing disembelih, tapi justru kambing itu mendapat kemuliaan di hadapan Allah karena dia disembelih, terutama di saat kurban. Ayam juga mendapat kemuliaan di hadapan Allah karena dia ikhlas disembelih untuk dimakan manusia. Misalkan harimau dan kijang. Kijang memang dimakan harimau karena Allah berkehendak dia seperti itu. Jangan lantas kasihan pada kijang dan marah pada harimau, karena harimau hanya bisa makan daging seperti daging kijang. Harimau tidak bisa makan rumput seperti kijang. Kijang bahkan hidupnya lebih enak. Dia bisa makan rumput atau daun apa saja. Kalau harimau mau tidak mau, dia harus makan daging hewan lain. Bahkan harimau itu sengsara, matinya mengenaskan. Kalau sudah mulai tua, dia akan tersingkir oleh harimau yang lebih muda. Dia tidak lagi bisa mengejar hewan buruan, lalu mati kelaparan. Karena itu, tidak usah punya keinginan menjadi orang besar. Tidak usah ingin jadi harimau, malah enak jadi kijang. Yang penting, jangan sampai ketemu harimau. Mau dagang atau bekerja apa saja silakan. Yang penting tahu medan. Jangan sampai bertemu dengan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa atau celaka. Yang penting tahu bagaimana cara mencari tempat yang enak. Kalau tidak mengetahui hal-hal seperti itu, kita sebagai manusia akan sempit. Kalau kaki kita terkilir, mulut kita yang teriak. Kalau hati sedih, mata yang menangis. Nah, kalau sampai kita lupa, semuanya akan terasa sempit buat kita. Yang kentut bagian belakang, tapi yang dibasuh muka. Karena ketika kentut yang malu adalah muka, bukan bagian belakangnya. Ini namanya ilmu sosial. Ini namanya ilmu manusia. Hidup itu luas. Hidup itu sungguh luar biasa. Kita disuruh wudhu untuk membersihkan seluruh eksistensi sejarah kita. Kita cuci terus muka. Kita cuci terus hidung yang suka mencium macam-macam. Kita cuci mulut yang sering berucap kurang baik. Kita cuci kuping yang sering mendengar yang kurang baik juga. Semua dicuci sampai tangan yang juga mengerjakan pekerjaan macam-macam. Kaki dicuci. Orang yang mendirikan sembahyang itu berarti sudah mengalami proses pensucian yang bermacam-macam. Ketika kita sholat, puncak tertingginya adalah sujud. Ketika kita sujud, posisi wajah kita lebih rendah daripada bagian belakang kita. Itu adalah peringatan untuk kita. Bila hidupmu tidak berhati-hati, maka wajahmu akan turun derajat sampai terbawah. Yang besar hanya Allah. Kalau ada kompromi sedikit, Rasulullah, Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah. Tanpa itu, tongkat Nabi Musa tidak akan sesakti itu. Kalaupun ada ramuan yang bisa menyembuhkan sakit AIDS, jangan lupa ada unsur perkenan Allah. Fenomena air Zam-Zam juga begitu. Zam-Zam diperintahkan Gusti Allah untuk menyembuhkan penyakit orang yang meminumnya untuk kesembuhan penyakitnya. Karena itu tidak perlu membesar-besarkan golongan tertentu. Allah dan Nabi kita tempuh melalui Islam. Itu saja. Apa saja tidak masalah asalkan tujuannya adalah Allah. Dan sama-sama kita ke sana. Kamu tidak perlu mengikuti saya karena saya tidak mencari pengikut. Saya tidak mencari anak buah. Saya tidak mencari santri, saya tidak mencari ormas, saya tidak mencari massa, dan saya menolak bila kamu mengikuti saya. Saya sendiri mau mengikuti Nabi saja sulitnya tak karuan. Kok kamu malah mau ikut saya? Kita bareng-bareng ittiba Rasul, dan saya tidak mau menjadi hijab antara kamu dan Rasulullah, apalagi dengan Allah.
Mari kita belajar dari Ashabul Kahfi. Di tengah Sahara zaman modern ini, kamu punya badan. Yang terpenting dari badanmu adalah yang ditampakkan atau disembunyikan. Sejarah ini berlangsung lantaran sesuatu yang terlihat atau tersembunyi. Ini ilmu sederhana. Rumus pertama, yang lebih penting dari badanmu itu yang tersembunyi. Misalkan, bangunan masjid. Yang terlihat adalah bagian yang tidak penting. Yang terlihat hanya cat. Sementara di balik cat ada tembok, semen, cor, dan bahan-bahan bangunan pendiri masjid lainnya. Kalau hanya mementingkan yang kamu lihat, ya hanya cat. Padahal isinya bukan cuma itu. Dunia ini hanyalah cat masjid. Jadi tolong jangan salah sangka terhadap sejarah. Waspada terhadap kebenaran hidup. Dalam Ashabul Kahfi ada pemuda beriman yang jumlahnya sampai sekarang dibiarkan menjadi perdebatan oleh Allah. Ada yang menyebut 3, 5, 7, dan 9. Bahkan mereka sendiri tidak menunjukkan. Kita semua yang mendengar berita Ashabul Kahfi kan tidak tahu jumlahnya. Nah, berarti yang jelas itu bukan Ashabul Kahfi, tapi yang hidup di luar gua. Ashabul Kahfi artinya orang yang terpaksa bersembunyi di dalam gua karena tidak cocok dengan yang berlaku di lingkungannya. Sekumpulan pemuda masuk gua untuk mempertahankan imannya kepada Allah, lalu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa di dalam gua terang benderang, yang gelap di luar. Hanya saja orang di luar gua menganggap di dalam gua itu gelap, yang terang di luar. Begitulah kalau kamu menganggap bahwa orang lain lebih sukses darimu. Kalau sudah begitu, kamu harus punya ilmu Ashabul Kahfi agar kamu merasa bahwa sebenarnya kamu terang benderang. Begitulah cara kita menghibur diri. Miskin tidak masalah asal terang benderang. Kalau kaya tapi hatinya gelap, ya tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak ada orang masuk gua kahfi? Karena semua menyangka itu adalah sarang anjing. Karena Allah memberi kitmir atau al-rokim. Di mulut gua itu ada anjing yang menjaga selama 309 tahun. Karena itulah orang tidak mau masuk ke sana karena berpikir gua itu hanyalah sarang anjing. Ashabul Kahfi menularkan semangat pada kita agar kita menemukan prinsip dan bagaimana agar prinsip itu kuat sehingga kita tidak terkontaminasi oleh zaman. Saat ini sulit sekali membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berbeda dengan zaman Fir'aun. Jelas mana yang salah dan mana yang benar. Zaman sekarang beda dengan zaman itu. Orang korupsi kalau terungkap langsung pakai peci. Selama sidang selalu memutar tasbih. Kita tidak terlalu sedih di tengah kegelapan zaman sekarang ini. Di surah Al-Kahfi juga sudah fala alaka bakhi'un nafsaka ala atsarihim. Jangan sampai kamu mati mengenaskan gara-gara zaman. Jangan bersedih. Kalau kamu ingin menjadi manusia muslim sejati, jangan tertekan oleh apapun di luar dirimu. Karena yang boleh menekan kamu hanya Allah dan Rasulullah. Rasulullah bersabda, khairul mau'izzati mautun. Nasihat terbaik menurut Rasulullah adalah ingat mati. Kematian itu sangat dekat. Bukan soal umur atau kesehatan. Kita semua bisa mati kapan saja.